Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rizky Rustiadi, NIDN 0413028205, NUPTK 8545760661130222. Unit kerja di program studi Manajemen Administrasi, Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti. Mata kuliah yang diampu yaitu adalah pengantar manajemen. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar manajemen ini adalah memiliki bobot 3 SKS yang sifatnya wajib untuk mahasiswa semester 1. Deskripsi singkat mata kuliah pengantar manajemen ini adalah mempelajari pengertian dan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelola organisasi dari mulai merencanakan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, kepemimpinan, dan pengawasan, serta menangani konflik dalam organisasi dan penggunaan sistem informasi manajemen. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar manajemen ini adalah, yang pertama adalah konsep dasar manajemen, yang kedua adalah penjelasan tentang tujuan manajemen, mazhab manajemen, kemudian ada sistem manajemen, pendekatan manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga adanya penjelasan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah penjelasan mengenai wewenang, tanggung jawab, delegasi wewenang, dan koordinasi manajemen. Yang kelima, penjelasan tentang planning atau perencanaan. Yang keenam, penjelasan tentang pengorganisasian atau organizing. Yang ketujuh, penjelasan tentang pengisian jabatan, staffing. Yang kedelapan, penjelasan tentang directing, pengarahan. Yang kesembilan, penjelasan tentang actuating. Yang kesepuluh, penjelasan tentang pengendalian. Yang kesebelas, mengenai penjelasan tentang manajemen mutu. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan. Setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. DIA adalah, yang pertama adanya delivery, kemudian I-nya adalah interaction, kemudian A-nya adalah assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Materi perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa melalui video, tutorial, modul bacaan, atau e-learning. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama adalah saya menggunakan textbook. Ada beberapa referensi yang saya gunakan, salah satunya menggunakan referensi dari George Terry dengan bukunya Principle of Management, kemudian Rois Arifin SMM dan Helmi Muhammad SMM 2016, dan di mana sumber ini menjadi cikal bakal dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI yang menjadi acuan dalam mengukur kompetensi di bidang vokasional. Saya juga menggunakan referensi artikel-artikel jurnal hasil penelitian saya di bidang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen, dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Kemudian strategi yang kedua, saya menggunakan pembahasan case study di kelas. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan langsung dibahas bersama-sama di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah interaction. Interaction ini menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa selama proses belajar melalui forum diskusi, tanya jawab, atau telekonferensi. Dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi yang pertama. Di dalam kelas, saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif sehingga terjadi komunikasi dua arah. Saya memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi dan sebaliknya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Yang kedua, di luar kelas saya membangun komunikasi menggunakan media WhatsApp group. Selain itu, menggunakan metode Google Classroom
untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian mengenai proses pembelajaran, student center learning, saya menggunakan pendekatan student center learning ini adalah mengharapkan bahwa mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang saya. Keuntungannya adalah mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang menjadi keterampilan dan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagai informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang selanjutnya, assessment. Bagaimana cara saya untuk mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas, yaitu dengan mengukur pencapaian belajar mahasiswa, misalnya melalui tugas, kuis, atau ujian. Pada pertemuan pertama, saya terlebih dahulu menyampaikan kontrak perkuliahan. Setelah itu saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar dapat nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Yaitu penilaiannya meliputi kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan tentunya UAS adalah 40%. Demikianlah 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar manajemen, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengantar manajemen secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, bertemu kembali dengan Bapak di mata kuliah pengantar manajemen untuk hari ini. Sebelum perkuliahan dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk materi hari ini adalah kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Ya, Bapak akan memulai dulu dari sebuah keadaan, ya, situasi. Tentunya dalam situasi, keadaan atau kondisi, terkadang kita dihadapkan pada situasi kegiatan yang harus kita ingin capai sesuai dengan target yang kita inginkan. Akan tetapi, waktu yang kita perlukan tersebut terasa kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Target yang kita inginkan adalah tidak tercapai. Nah, apa solusinya di situ? Berarti harus ada tahapan-tahapan untuk mendukung agar target tersebut bisa tercapai dengan baik. Nah, Bapak sebelum ke materi akan memulai dulu pertanyaan. Tolong jawab dengan jujur. Nah, apakah kalian pernah mengalami suatu kekurangan waktu dalam mempersiapkan sebuah kegiatan? Ya. Saya Deliana Abdullah Putri. Jadi waktu semester 1 itu kebanyakan mata kuliah itu dosen-dosennya buat kelompok gitu. Terus kita tuh disuruh bikin makalah sekaligus PPT. Walaupun waktunya itu lumayan agak lama, tapi karena kelompoknya banyak, terus tugasnya juga lumayan, masih terasa kurang gitu waktunya, terus hasilnya juga nggak maksimal. Baik, terima kasih Diliana. Dari fenomena tadi, kita akan bawa ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya, waktu yang ingin dipersiapkan itu harus benar-benar kita tercukupi, tidak boros, tidak terhambur-hamburkan. Berarti butuh apa di situ? Yaitu kita butuh yang namanya manajemen. Ya. Nah,
Menurut kalian, apa yang menjadi dasar otonomi manajemen tersebut? Apa yang menjadi struktur pembentuknya? Ya, Arif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif, Pak. Bisa menjawab, Pak. Kalau dari bacaan saya, anatomi dasarnya itu meliputi dari fungsi-fungsi PWAC. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga itu ada evaluating atau pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Ya, betul. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini adalah sebuah tahapan dari awali dengan planning dan diakhiri dengan controlling. Ya, nah, tetapi struktur yang pembentukannya sudah teruji, sudah dilaksanakan, tapi mengapa manajemen itu seolah-olah mutlak harus dibutuhkan oleh sebuah organisasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahimah, izin menjawab. Saya rasa tujuannya agar bisa mencapai secara efektif dan efisien Pak. Tanpa adanya manajemen, tim atau organisasi dapat berjalan tanpa arah yang jelas dan boros dalam sumber daya. Oke, terima kasih. Baik, kita ibaratkan manajemen itu adalah sebuah kompas, ya. Tetapi kompas itu tidak akan berperan kalau arahnya tidak jelas. Intinya bahwa dalam membangun suatu pengelolaan harus diawali dengan yang namanya target yang harus kita capai. Apa dulu targetnya nih? Sebelum pengelolaan itu dimulai. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian pedoman apa yang menurut kalian yang paling baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Ingin berpendapat Pak? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aina. Menurut saya pedoman utama yang bisa kita pakai yaitu prinsip SMART Pak. Nah, tujuannya agar lebih spesifik atau jelas, measurable terukur, achievable bisa dicapai, relevan dan ada timeline atau target waktunya Pak. Iya, luar biasa, ya. SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Itu adalah satu kesatuan. Bagaimana membentuk agar fungsi-fungsi manajemen itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita laksanakan bahwa fungsi manajemen yang pertama planning, kita akan laksanakan supaya prinsip planning itu bisa berjalan dengan kuat. Mari kita bedah bersama-sama. Baik. Dari semua permasalahan yang tadi kita bahas, ya, tentang waktu, tentang tujuan, ya, tentang perencanaan. Nah, kita awali dengan pembahasan dari apa sih yang menjadi otonomi dasar yang paling dasar dari sebuah manajemen. Tentunya tadi bagaimana caranya agar waktu itu bisa tercukupi, target itu tercapai, tujuan bisa efektif dan efisien. Ya, tentunya ada tahapan-tahapan anatomi dasar yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah adanya proses. Ya, semua itu berproses. Tidak hanya timbul dengan sendirinya. Tidak aja timbul dengan langsung tujuannya, enggak. Ya, ada proses dan sistem. Nah, yang kedua adalah adanya perlunya orang dan kerjasama. Ya, tadi yang diungkapkan waktu yang diperlukan terasa kurang karena dikerjakan sendiri. Tapi kalau kita bekerja sama, gitu kan, atau misalkan kita mempunyai banyak orang, tentunya target itu bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memelihara lingkungan. Lingkungan apa yang seperti ini? Jadi lingkungan organisasi. Ya, menciptakan ekosistem kerja yang mendukung dan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah itu tadi, bagaimananya semua tahapan-tahapan yang tadi intinya adalah manajemen ini untuk mencapai arah yang terbaik, yaitu mencapai tujuan yang terarah, tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang efektif dan efisien. Nah,
Turunan dari tadi, dari orang, dari kerjasama, kemudian proses sistem, turunannya nanti masuk ke yang namanya fungsi manajemen atau yang disebut kita kenal apa tadi kata Arif? POAC. POAC adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, turunannya adalah ke situ. Bagaimana caranya merencanakan dengan baik. Ya, tentunya kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan perlu adanya namanya planning. Mapping dulu nih, bagaimana tujuan yang ingin dicapai seperti apa, targetnya seperti apa. Kemudian kita organizing, bagaimana kita bekerja sama dengan kelompok, dengan orang, tentunya harus ada tim di situ. Itu kan? Nah, yang ketiga tadi memelihara ekosistem organisasi agar terus berkelanjutan untuk bisa menjalankan tahapan-tahapan fungsi-fungsi manajemen yang tadi. Itu kan? Kemudian ada juga actuating, bagaimana tidak hanya planning, tidak organisasi, harus bisa menggerakkan. Ya, actuating, menggerakkan. Semua harus bergerak. Dari mulai unsur manajerial, kalau misalkan di perusahaan, sampai unsur operasional. Gitu kan? Kemudian yang terakhir perlu adanya pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen itu yang terakhir adalah harus adanya pengawasan. Tanpa pengawasan, itu tujuan tidak akan tercapai. Harus diawasi betul-betul. Dari semua departemen-departemen harus benar-benar diawasi. Agar semua bisa berkesinambungan. Ya. Tentunya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut bisa tercapai dengan baik. Ya, tadi mengapa sih manajemen mutlak harus dibutuhkan? Ya, nah kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah supaya perencanaan agar lebih terarah. Yang kedua, mengelola sumber daya. Yang ketiga, tadi ada orang dan kerjasama. Apakah orang dan kerjasama itu berdiri sendiri, mandiri enggak kan? Ya, tentunya harus berkoordinasi, coordination. Ya, bagaimana orang-orang tersebut harus berkoordinasi. Nah, kedepannya harus ada dari mengapa manajemen mutlak dibutuhkan, harus ada inovasi. Kan tidak mungkin hanya di situ-situ saja. Perlu adanya pembelajaran, adaptasi berkelanjutan untuk menciptakan sebuah inovasi dan kreativitas dari sebuah organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi. Bangun budaya itu dalam sebuah organisasi. Ya, agar kerjanya positif. Tadi, pengawasan. Bayangkan kalau misalkan sebuah organisasi tanpa adanya pengawasan, yang akan rusak organisasi tersebut. Jangan mau tujuan mau dicapai, organisasi tersebut tidak akan berkembang. Tadi tujuan yang seperti apa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Ya. Dari segi biaya, dari segi sumber daya. Nah, inilah yang terakhir. Bahwa manajemen mutlak harus dibutuhkan itu adalah dari operasional itu harus melaporkan untuk manajerial. Manajerial itu akan memberikan pengambilan keputusan. Bagaimana perusahaan ini harus melangkah nih. Perencanaan apa yang terbaik untuk tahun depan. Itu harus diputuskan, pengambilan keputusan. Ya. Nah, pengambilan keputusan itu didasarkan dari semua aspek-aspek ini. Tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pengambilan keputusan itu muncul dari perencanaan dulu. Ya. Dari organizing dulu, dari actuating dulu. Semuanya berkesinambungan, ya. Dari situ muncullah pengambilan keputusan. Ya udah diputuskanlah seperti apa. Nah, intinya adalah mengapa manajemen ini mutlak sangat dibutuhkan? Fondasi utamanya adalah untuk menghindari pemborosan, ya, pemborosan dalam sumber daya manusianya, ya, dalam segi keuangannya, kemudian memastikan organisasi itu benar-benar berdaya guna. Organisasi itu benar-benar menghasilkan, organisasi itu benar efektif, berjalan efektif, ya, mencapai tujuan yang telah diarahkan. Nah, tadi bagaimana sih pedoman untuk menciptakan tujuan? Yang pertama adalah
fokus, ya, pemusatan perhatian. Jadi fokus itu seperti apa? Memberikan arahan kepada tim itu yang jelas seperti apa. Jadi pada saat kita memulai suatu pekerjaan tentunya harus ada yang namanya arahan. Kalau di perusahaan ada apa namanya? Standar operasional prosedur. Itu yang menjadi landasan bagaimana kita harus bekerja dengan baik. Tuh. Kemudian ada skala prioritas. Nah ini, dalam manajemen ada yang namanya skala prioritas. Mana prioritas yang harus didahulukan? Ya, mana prioritas dulu yang harus didahulukan? Kemudian perencanaan. Perencanaan itu bisa jangka pendek, yang pendek dulu nih. Ada jangka menengah, ada jangka panjang. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Semua memegang tanggung jawab. Dari semua departemen, dari semua unsur departemen memegang tanggung jawab masing-masing. Ya, tentunya harus tanggung jawab itu dalam soal kejujuran, ya, kejujuran dalam bekerja. Apalagi kalau misalkan departemennya departemen keuangan, berarti di situ dituntut harus mempunyai tanggung jawab yang besar, gitu. Karena tadi intinya kedepannya apa? Loyalitas dan dedikasi untuk perusahaan. Saya bekerja untuk perusahaan, berarti harus saya meningkatkan tanggung jawab saya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, ya, pengukuran kinerja menjadi standar ukurnya. Apa nih evaluasinya nih untuk ke depan? Apakah ada kekurangan dari apa yang saya kerjakan? Kalau dari segi individu, kalau dari segi keseluruhan, apa dari departemen masih ada kekurangan nih? Evaluasi untuk apa? Untuk perubahan nanti di tahun depan, untuk perencanaan di tahun depan. Jadi apa yang menjadi kekurangan di tahun ini itu harus bisa diperbaiki agar tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya ada pendapat dari Josh Terry. Beliau mengatakan bahwa manajemen itu dikatakan sebagai ilmu dan sebagai seni. Apa yang membedakannya? Sebagai ilmu maupun sebagai seni. Kalau sebagai ilmu itu adalah advanced by knowledge. Bagaimana manajemen itu maju secara ilmu pengetahuan. Yang kedua tadi proses, ya, membuktikan. Itu kalau menyebutkan manajemen sebagai ilmu. Kemudian prediksi, ya, meramalkan tahun depan itu seperti apa, data. Meramalkan itu tidak hanya sebagai intuisi saja, harus berdasarkan. Makanya tadi smart tuh measurable, ya, data dasarnya. Datanya harus terukur berdasarkan data sebelumnya nih. Itu untuk prediksi meramalkan data tren yang akan datang nanti tahun depan. Defines merumuskan parameter. Apa yang harus dirumuskan parameternya? Nah, tadi measurable, ya, mengukur hasil secara objektif. Itu sebagai ilmu. Tapi Josh Terry mengungkapkan juga sebagai seni. Apa sebagai seni nih? Nah, ternyata kemajuan dalam sebuah organisasi tidak harus dengan pengetahuan, bisa juga dengan pengalaman atau praktek. Ya. Itu yang dikatakan Josh Terry. Kemudian feels, merasakan. Ya. Jadi ukurannya itu sebagai seni. Josh Terry itu mengungkapkan tidak hanya sebagai ilmu, ternyata sebagai seni yaitu ada feels, merasakan, intuisi tadi. Sepertinya ini menurut saya tren yang akan datang itu seperti ini. Karena dia intuisinya sudah kuat. Dia sudah tahu pasar, sudah tahu market. Yes, mengira-ngira profitabilitas, ya, profitabilitas seperti apa? Keuntungan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah menguraikan visi. Ya, jadi ini menurut Josh Terry, menurut beliau ini adalah satu kesatuan bahwa manajemen ini adalah sebuah dualitas dipandang dari segi ilmu maupun sebagai seni. Ya, dalam manajemen, dalam struktur manajemen itu organisasi ada yang disebut manajerial dan sebagai operasional. Apakah operasional bisa memberikan saran? Boleh.
Berikanlah opini, pendapat. Siapa tahu itu lebih berikan kemajuan untuk perusahaan. Ya, dan seorang manajer juga harus bisa menerima kalau itu memang sarannya atau idenya yang baik untuk perusahaan. Itu menurut George Cherry dikatakan manajemen sebagai seni. Nah, kita hubungkan tadi Bapak bahas tentang ada manajerial dan operasional. Ini adalah hierarki sebuah organisasi. Ada top manajemen, ada middle management, apa lagi? Ada lower management. Ada juga non management. Nah, siapa yang menduduki top management? Tentunya para pengambil keputusan. Ya, di situ ada direktur, ada komisaris, ya. Kemudian ada juga middle management, seorang manajer, ya, yang mengimplementasikan kebijakan, koordinasi tim, supervisor, gitu kan. Kemudian ada lower management, kepala departemen, yang mengkondusikan semua departemen-departemen yang ada, ya. Kemudian ada non managerial employee atau staf kasir atau akuntan, ya. Jadi eksekutor instruksi operasional tanpa wewenang manajerial. Itu yang menjadi hierarki organisasi pengelolaan sebuah perusahaan. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi manajemen. Ya. Ada menurut Mary Parker, ada menurut James F. Studer, ada menurut George Cherry, ada menurut Luther Gulick. Kesimpulannya adalah manajemen adalah sebuah penggerak organisasi, kombinasi antara presisi ilmu pengetahuan dan intuisi seni terbukti menyelesaikan orang-orang, meminimalisir pemborosan, dan menembus target secara efektif dan efisien. Ya. Kemudian organisasi adalah tempat di mana kita bekerja sama. Manajemen adalah cara kita memastikannya berhasil. Jadi itulah yang menjadi dasar bahwa manajemen itu sangat diperlukan, sangat mutlak dibutuhkan oleh sebuah organisasi, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya mengenai mata kuliah pengantar manajemen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.